Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dialah yang pasti sedang menatap, mendengar, melihat, mendegup-degup setiap jantung, mengalirkan setiap darah. Dialah Allah yang tidak pernah jauh dari siapapun yang Dia ciptakan dan Dia urus. Dialah Allah satu-satunya penguasa kejadian. Tidak pernah ada kejadian apapun tanpa izinnya, dan tidak pernah terjadi apapun tanpa izinnya. Dialah Allah yang maha sempurna keagungannya, perhatiannya, yang walaupun tahu segala kebusukan, aib dan kenistaan kita, takdir membuat kita bisa bertemu saat ini. Semoga Allah yang maha tahu segala niat, kebenaran, kesesatan, menolong agar niat kita menjadi niat yang lurus, yang terucap hanyalah kebenaran yang benar menurutnya, dan tercegah dari segala kesesatan yang diketahuinya sehalus apapun jiwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat, saat ini kita akan mulai mengkaji kitab yang baru dibahas saat ini, setelah sebelumnya hampir 6,5 tahun kita mengkaji sebuah kitab Al-Hikam, dan itu pun belum selesai. Kita sekarang mengkaji tentang khusus Asmaul Husna. Tidak ada artinya hidup ini kalau kita tidak mengenal Allah. Kita ingin ikhlas. Ikhlas itu hanya buah daripada keyakinan. Bagaimana kita yakin kepada Allah kalau kita tidak mengenalnya? Pepatah mengatakan, tiada kenal maka tiada sayang. Bagaimana kita akan mencintai Allah dan merindukan pertemuan dengannya andai kata kita tidak tahu siapa Allah? Ciri yang khas orang-orang yang belum mengenal Allah dengan baik adalah sulitnya dalam hidup ini berjumpa dengan ketentraman batin yang hakiki. Banyak orang yang berusaha tentram oleh dunia, tapi kenyataan dunia tidak pernah menentramkan. Allah berjanji, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram jika engkau ingat kepada Allah. Zikir-zikir kita, kalau kita mau jujur, masih sebatas lisan, dan itu pun di ujung lisan, belum menggetarkan kolbu. Zikir yang sesungguhnya adalah jikalau sudah dari lisan merasuk sehingga alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kalau berdiri, duduk, berbaring, sulit sekali kita lupa kepada Allah. Kalau kita sudah sulit lupa, itulah di antara puncak kebahagiaan di dunia ini. Yang ada sekarang sulit ingat. Pasti yang diuraikan ini terlampau sederhana, cetek dibanding dengan kebenaran sesungguhnya tentang Allah. Apalah artinya 26 huruf untuk menjelaskan keagungan Allah yang maha dahsyat dan maha sempurna? Apalah artinya bahasa Indonesia untuk menjelaskan kedahsyatan Allah yang tidak terukur keagungan dan kesempurnaannya? Asmaul Husna terdiri atas 99 nama yang tentu tidak membelenggu Allah. Kalau diucapkan sekarang tentang Asmaul Husna, ingat kuncinya bahwa Allah tidak menyerupai dan diserupai apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau diceritakan Allah itu ahad, satunya Allah, maka lepas dari dimensi satu kita.
Satunya kita bisa setengah tambah setengah jadi satu. 3 kurang 2 jadi 1. 3 bagi 3 jadi 1. Satunya kita bisa datang dari sisi manapun. Tapi ahadnya Allah tidak merupakan pecahan, tidak perjumlahan, tidak perkalian. Allahu ahad. Jadi jangan menjadikan uraian-uraian ini membuat kita membayangkan Allah dalam satu wujud. Pasti salah. Karena wujud yang terbayang pasti bukan Allah. Kita tidak akan pernah sanggup membayangkan dengan penalaran kita. Mata kita, telinga kita tidak pernah bisa melihat Allah di dunia ini. Telunjuk saja hanya terhalang kertas itu sudah tidak terlihat. Nun jauh di sana sudah tidak terlihat. Bagaimana mungkin mata yang lemah bisa menatap Allah yang maha agung? Telinga terbatas, indera terbatas. Hanya Imam Ali mengatakan bahwa Allah di antaranya dapat dijangkau dengan kalbu kita. Wahai Allah yang maha mendengar, Engkau tahu persis apa yang terjadi. Tolonglah ya Allah, jadikan uraian ini terjaga dari apapun yang membuat kami salah dalam mengenal-Mu. Tidak mungkin kami dapat mengenal-Mu kecuali Engkau yang memperkenalkan. Semoga lisan ini menjadi salah satu jalan bagi kami semua ya Allah. Amin. Saudara-saudara sekalian, nama yang pertama adalah Allah. Allah menurut kitab Imam Ghazali ini adalah puncak dari atau keutuhan dari semua nama-nama yang lain. Jadi Allah adalah satu nama yang tidak bisa menjadi milik siapapun. Allah dibanding nama yang lain, maka Allah merupakan keutuhan dari seluruh nama-nama yang lain. Hanya itu yang bisa saya ceritakan tentang asma Allah. Paling yang belajar akan saya kemukakan adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 nama Allah yang terkandung, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahim, sifat kasih sayang Allah, ini benar-benar harus kita pahami dengan baik. Tujuannya agar makin paham, makin tahu hikmah di balik nama tersebut, dan harus bisa menjadi bagian prioritas agar kita bisa mengikutinya. Inilah niat kita, ya. Dijelaskan sifat Allah, kita menyadari siapa Allah, dan bagaimana kita bersikap dengan sikap yang meniru apa yang bisa kita tiru dari asma Allah. Kata-kata pengasih ini memerlukan niat. Orang tidak dapat dikatakan pengasih, kerahiman ini tidak akan terjadi bagi yang tidak berniat. Jadi wajib niat berbuat. Kita memberi kepada orang tapi kita tidak niat, kita belum termasuk pengasih. Kita ingin memberi, kita mampu tapi kita tidak memberi, itu juga belum termasuk pengasih. Jadi yang dimaksud kerahiman adalah orang atau sesuatu yang selalu berniat ingin menolong, membantu orang lain, dan dia mengeluarkan kemampuannya untuk membantu. Ini rahim. Jadi kalau kita memberi orang tanpa kita niat, itu tidak termasuk kita pengasih. Kita niat memberi tapi kita tidak memberi padahal kita mampu, itu juga belum sebagai pengasih. Yang disebut pengasih untuk memberi, dan memberi melakukan menolong orang lain dengan segenap kemampuannya. Tapi yang dimaksud dengan Ar-Rahim yang sempurna dan menyeluruh adalah pemberian yang terus menerus kepada yang membutuhkan, karena butuh objek Ar-Rahim ini. Tidak peduli dia butuh atau tidak butuh, layak menerima atau tidak layak menerima, yang sederhana ataupun yang khusus, kalau melimpah terus, nah inilah yang disebut Ar-Rahim.
Jadi Allah memberi itu tidak pandang. Dicurahkan semua. Dan pemberian Allah ini tidak untuk kepuasan Allah, tapi justru untuk kita. Lemahnya kita kalau memberi, pertama kita itu bisa memberi karena kita mengharapkan sesuatu. Pujian, penghargaan, senyuman, balas budi. Ciri-cirinya kita masih mengharapkan sesuatu adalah ketika kecewa. Sesudah pemberian yang balas budinya, senyumnya, ucapan terima kasih tidak datang, kita kecewa, tidak ikhlas itu. Kekecewaan itu merupakan gejala-gejala kekurang tulusan kalau terhadap pemberian seperti ini. Ada orang yang memberi itu karena kasihan. Jadi kalau sudah memberi itu ada kepuasan batin. Alhamdulillah saya kalau tidak memberi dia rasanya saya tertekan. Allah memberi bukan karena kepentingan Allah. Bisa dipahami ini ya. Kalau kita memberi ada kepentingan buat kita. Kadang kita supaya dapat ucapan terima kasih. Kalaupun itu tidak, mungkin karena kita ingin batin kita plong. Duh kasihan kalau belum saya kasih uang rasanya saya terbebani. Allah memberi bukan karena kepentingan Allah, tapi karena perhatian Allah kepada makhluk-makhluknya. Itulah di antara makna Ar-Rahim. Menyeluruh. Kufar, tidak kufar, pokoknya dia mau soleh, tidak soleh. Karena Allah tahu kebutuhan dia suplai. Dengan kekayaannya yang maha luas. Bedanya dengan Ar-Rahman, kalau Ar-Rahman lebih tinggi nih kekhususannya daripada Ar-Rahim. Jadi kalau Ar-Rahman, saudara-saudara sekalian, jangkauannya berada di luar kemampuan manusia, yaitu yang bersifat akhirat. Bahkan kalau disimpulkan, Ar-Rahman itu dari mulai sebelum diciptakan sampai akhir penciptaan. Kalau Ar-Rahim untuk memenuhi ketika kita dalam episode penciptaan. Ini saya khawatir kata-katanya agak membingungkan. Bisa dibayangkan ya. Dari sebelum Allah menciptakan kita, Allah sudah memberikan kasih sayangnya. Dengan kita diciptakan, dibentuk, sudah begitu dituntun dapat iman. Sudah begitu juga kalau mati akhirat diberikan kebahagiaan. Kemudian di akhirat diberi peluang menatap Allah. Dari sebelum ciptaan Allah sudah merancang kita dengan baik. Juga sampai akhir penciptaan. Tapi kalau Ar-Rahim untuk memenuhi ketika kita hidup di dunia ini. Terbayangkan ya. Terbayangkanlah. Saya sampai berkeringat begini. Tapi Allah tahu kemampuan kita dalam berkata dan memahami. Mungkin kata-katanya sangat sederhana. Tapi kalau Allah izinkan, saudara bisa lebih memahaminya ya. Jadi kasih sayang Allah betul-betul menyelimuti segala-gala. Dan bukan untuk kepuasan Allah. Karena Allah sudah tidak membutuhkan apapun. Timbul pertanyaan. Kenapa Allah memberikan sakit? Kenapa Allah memberikan bangkrut? Kenapa Allah memberikan musibah? Bukan Allah tidak sanggup menyembuhkan. Maha suci Allah. Apa susahnya? Allah yang bikin sakit, Allah yang menyembuhkan. Kenapa dia rajin tahajud tetap sakit? Kenapa dia rajin ibadah tetap terkena musibah? Saudara-saudara sekalian, seorang anak sakit. Di dalamnya ada duri. Kata ibu, kata bapak, "Mah, kita operasi saja." "Oh jangan, kasihan dong anak kita. Sudah luka nanti dibelek tambah luka." Kata bapak, "Tidak bisa. Berapapun biayanya, sesakit apapun ini harus dikeluarkan." Saya tidak tega. Mana kira-kira yang baik, ibu atau bapak? Dua-duanya, betul tidak? Hanya saja ibu kasih sayangnya pendek. Tapi bapak kasih sayangnya jauh. Sehingga disakiti untuk kebaikan, itu kan tetap kebaikan. Maka ditimpanya kita dengan aneka musibah, keburukan, padahal kita sudah berjuang untuk taat. Ketahuilah, tidak ada keburukan yang tidak mengandung kebaikan. Camkan ini baik-baik. Tidak ada keburukan yang tidak mengandung kebaikan. Keburukan dalam tanda kutip yang ditimpakan kepada kita berisi kebaikan di dalamnya. Ketidaksabaran kita, pendeknya kemampuan kita memahami hikmah yang membuat keburukan itu seakan-akan buruk. Tapi
ketenangan, kejernihan berpikir, kedalaman, kita akan menembus. Tidak ada keburukan yang tidak mengandung kebaikan. Ceramah di sana, di suatu tempat terlambat. Ini keburukan. Bertele-tele bicara, ngajinya terlalu panjang. Sambutan ini keburukan kalau tidak tepat. Tapi di sini bisa jadi kebaikan. Kita bisa kemas jadi informasi agar besok lusa tidak mengulangi kejadian yang sama. Kita tidak menepati janji, itu keburukan. Tapi di balik keburukan, kita bisa jadi tahu bencana yang bakal menimpa akan jadi suatu kebaikan. Diamputasi tangan kita, ini suatu keburukan. Tapi kalau tidak diamputasi, kita akan terus makin kronis yang akan menghancurkan tubuh. Diamputasi bukan merupakan keburukan. Walaupun tersakiti dan hilang tangan kita sebelah. Maka saudara-saudara sekalian, tidak boleh kita menjadi nelangsa dengan urusan masalah bencana yang menimpa kita seakan-akan Allah tidak sayang kepada makhluk-makhluknya. Itu ketergesa-gesaan pikiran kita. Seperti si ibu saja tadi. Ibu dalam hal ini ibu imajinasi. Yang ternyata dia tidak tega. Padahal bisa jadi tetanus. Kasihan, itu kan luka pakunya sedikit. Nanti disuntik 10 kali atau jadi makin sakit anak kita. Padahal disuntik 10 kali dia bebas dari tetanus. Jadi kalau terjadi sesuatu pada diri kita yang menurut versi kita keburukan, kasih sayang Allah di dalamnya ada kebaikan. Allah berniat selalu berbuat baik kepada hambanya. Seperti mengamputasi tangan ini bukan karena ingin amputasinya, tapi karena niat untuk menyehatkannya, maka diamputasilah tangan tersebut. Ini penting pemahaman ini ya. Diamputasi tangan bukan karena niat menghilangkan tangan, tapi niat dasarnya supaya sehat. Jadi terjadinya aneka cobaan, musibah, masalah, niat dasarnya adalah justru untuk kasih sayang, keselamatan kita. Kalaupun ditimpa hilang uang, habis tabungan kita, itu niat dasarnya pasti kebaikan. Walaupun kemasannya seperti menurut versi kita keburukan. Maka hikmah pertama, kita tidak boleh suudon dibalik sepelik apapun urusan masalah yang menimpa kita. Mesti tersimpan niat baik dari Allah untuk kita, ya. Mesti tersimpan kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalam kejadian yang ada. Allahu Akbar. Apa hikmahnya untuk kita? Jadi kita harus bagaimana sekarang? Harus niru. Bagaimana niru seorang muslim yang mengikuti sifat kasih dari Allah, dia memiliki iktikad yang terus-menerus menggelora untuk menolong orang lain. Dia akan peka dengan kiri kanannya yang dalam kesulitan, uang, kesulitan, ilmu, penderitaan, sakit. Orang yang memiliki sifat rahim, kasih ini, dia akan memiliki energi untuk selalu memperhatikan sekelilingnya, temannya, orang tuanya, mertua, saudaranya, lingkungannya. Dia terus melacak mana yang membutuhkan pertolongan, dan dia akan menyediakan dirinya, tenaganya, hartanya untuk terus melakukan kebaikan, menolong mereka. Kalaupun tidak dengan kemampuannya, dengan kedudukannya, kalaupun kita tidak bisa menolong, kita menjadi perantara pertolongan. Ayo saya ajak, saya temukan dengan orang yang banyak rezekinya. Ayo saya pertemukan ini KTBLCC. Orang yang mau terus menolong, walau dia tidak mampu, dia memfasilitasi. Kalaupun itu tidak bisa dia lakukan, dia akan empati, dia akan tidak daya nih nolong. Tapi kita akan membiarkan diri kita jadi tempat curhat, curahan hati. Kita akan berikan perhatian yang tulus. Setidaknya bebannya teringankan dengan perhatian kita. Kalaupun itu tidak sanggup, doa di balik kegelapan malam, di balik ketersembunyian, dia selalu memohon kepada Allah tanpa ada yang tahu, tidak jadi masalah. Karena dia memang sangat rindu orang lain terlepaskan dari kemalangan-kemalangannya. Inilah sebetulnya seorang muslim. Yang selalu pikirannya itu bagaimana bisa melepaskan kebutuhan kemalangan orang lain. Kalau ini menjadi milik kita, subhanallah. Saudara akan hidup penuh dengan kebahagiaan. Bukan karena mendapatkan pertolongan. Karena kita bisa menolong orang lain. Bedanya kalau Allah itu
tidak jadi bahagia karena nolong kita, karena memang Allah tidak membutuhkan apapun ya, tanpa mengurangi kemuliaan Allah yang sesungguhnya. Kita belum termasuk pengasih kalau kita sesudah menolong orang kemudian kita jadi lega, terbebani. Harusnya terus saja kita tuh hidup sekali-kalinya ini menjadi orang yang ingin menjadi jalan bagi orang lain. Saudara, inilah rezeki kita ya. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah menjadi jalan ilmu, jalan rezeki, jalan kebahagiaan, jalan pertolongan, kalau ini terjadi maka urusan kita Allah lah yang akan menanggungnya. Karena tidak ada satupun yang kita lakukan kecuali kembali kepada kita. Allahu Akbar. Nah, kalau sifat Ar-Rahman ada sedikit lain. Jadi Ar-Rahman ini tidak terjangkau balasannya oleh kita. Karena mencapai akhirat, kita tidak punya akhirat untuk teman-teman, betul tidak? Kalau pemberian rezeki, penolongan fisik, kita masih bisa melakukannya. Tapi kalau memberi surga, kita tidak punya itu. Tapi bagaimana seorang yang bersifat Rahman ini? Maka orang yang bersifat Rahman, dia selalu merindukan orang lain itu selamat. Kita memang tidak punya surga, tapi kita bisa merindukan orang lain menjadi ahli surga. Maka kasih sayangnya menyeliputi orang-orang yang tidak iman, tidak Islam, jahat, durjana dan sebagainya. Kepada orang yang tidak Islam, dia memiliki keinginan supaya orang tersebut mendapat hidayah dari Allah. Tidak ada kepuasan batin melihat orang lain tidak Islam. Mereka makhluk Allah juga, betul tidak? Kenapa kita harus senang melihat orang lain teraniaya? Ketika di Amerika Latin terjadi pembunuhan terhadap orang-orang Nasrani, dipukuli sampai dikuliti telinganya, tapi dijaga supaya tidak mati. Dikupas kepalanya, dipukuli, kemudian diangkut naik truk, dibawa dikumpulkan orang tuanya. Sebelum diturunkan dari truk, setiap kaki disayat, dikupas telapak kakinya. Kemudian diturunkan di alang-alang yang sudah ditebang sehingga merangga seperti ini. Jalan, tidak bisa jalan, sangat menderita. Sesudah itu disiram minyak tanah, dibakar di depan orang tuanya masing-masing. Mereka bukan orang Islam. Akankah kita turut berbahagia melihat seperti ini? Beku hati kita. Kenapa? Mereka makhluk Allah juga. Ya, yang sakitnya sama seperti sakit kita. Mereka rindu juga bahagia. Mereka rindu hidup tentram. Hanya karena belum dapat Islam saja. Karena mungkin ilmu tidak sampai kepadanya. Kita tidak harus hidup penuh dengan kebencian kepada orang yang belum seagama. Karena mungkin mereka belum seagama karena belum mendapatkan ilmu. Atau kita belum bisa menjadi contoh yang baik. Tentu saja ada yang harus kita benci. Tapi saya kira bukan manusianya, kekufurannya yang harus kita benci. Tidak ada salahnya kita menginginkan mereka menjadi selamat, kan? Untung kalau manusia ini di akhirat kumpul di surga semua ya. Betul tidak? Jangan ingin kita sendiri yang ke surga. Belum tentu juga, betul tidak? Nauzubillahi min dzalik. Teman-teman sekalian, lihat orang jahat, kalau kita punya sifat Rahman tadi ya, kita selalu merindukan bagaimana supaya mereka bisa taubat. Yang tidak pernah sholat, tidak ada keinginan kita untuk mengejek, menghina, mengecek. Itu tidak menyelesaikan apapun. Lihat orang-orang yang berlumur dosa, penjahat-penjahat, tidak usah kita penuh kebencian, wah yang membara. Mereka mungkin belum tahu nilai-nilai kemuliaan. Kita ingin mereka juga selamat. Ingin penjahat gangster itu tobat, memperbaiki diri, kemudian punya rumah tangga yang sakinah. Lihat pelacur-pelacur, kita juga ingin di hati kecil membuat mereka tobat, mereka punya rumah tangga, hidup bersih, punya keturunan yang lebih baik. Kenapa kita harus memencengkan penuh dengan meremehkan, pada siapa tahu mereka suatu saat dibalikan hatinya oleh Allah. Apa sulitnya Allah menyelamatkan makhluk-makhluk yang Dia bikin? Toh kalau kita tidak bisa menyelamatkannya, setidaknya hati kita ingin mereka selamat. Ini bagian sifat Rahman yang harus ada di hati kita. Subhanallah. Maka orang-orang yang memiliki berusaha meniru dua sifat Allah ini, hidupnya cemerlang sekali. Indah, bahagia, dicintai, mencintai,
penuh manfaat. Subhanallah. Janganlah kita sibuk memikirkan apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita ya. Sudahlah, tidak usah repot-repot. Allah tidak akan salah hitung, tidak akan meleset lagi. Pahala buat kita tidak akan jadi kepada teman. Habis dia duduknya dekat saya terus, takut meleset. Tidak mungkin. Tidak akan ada yang tertukar sedikit pun jua. Yang patut kita renungkan adalah gimana nih hidup yang sekali-kalinya ini benar-benar kita bisa mempersembahkan yang terbaik. Nah, di lurah Rahman dan Rahim Allah ini. Subhanallah. Sahabat-sahabat sekalian, marilah mulai saat ini kemanapun kita berjalan, kita tebarkan sifat kasih sayang kita ini. Kalau kita tidak bisa memberi dengan tangan, setidaknya dengan doa. Setiap melihat orang yang belum sholat, jangan malu untuk mengajaknya. Heran, naik bis, kalau mau buang air kecil, berani menghentikan bis. Kalau mau sholat, tidak ada yang berani menghentikan bis ya. Kita dinaik kereta malam, waktu subuh tiba, malu lagi kelihatan sholat oleh orang lain. Udah gak ngajak, malu lagi. Kenapa harus malu? Kalau kita berani, sholatlah. Dan tidak usah berat untuk mengajak. Ayo Kang, kita sholat yuk. Sholat atau tidak, setidaknya kita sudah mengajak dengan ajakan terbaik, hati terikhlas. Kalaupun belum sholat, tidak perlu kita meremehkan dan mengejek dia. Seperti ada seorang rekan kami berdinas mengendarai kendaraan travel rental kita. Di jalan oleh penumpang disuruh Jumatan. Kenapa Bapak nyuruh saya Jumatan kalau Bapak tidak Jumatan? Ayo Pak, kita Jumatan. Maaf, saya ini Katolik. Oh iya, tapi setidaknya sudah mengajak untuk sholat ya. Kita kadang-kadang ngajak juga tidak, hanya dalam hati kecil. Buat apa tua-tua nggak pernah sholat, seperti kuda saja. Kuda memang tidak ada yang sholat. Tidak mengecewakan uraian ini ya. Mudah-mudahan di balik segala kekurangan dan keterbatasannya, Allah mengizinkan bisa menyelinap di relung hati kita, membuat kita Allah tidak akan lupa dong kepada kita ya. Nah, bagaimana lupa Dia yang ciptakan kita dan yang mengurus kita. Aduh, ini banyak musibah. Kok saya itu udah berusaha taat, sudah berusaha tahajud, tapi terus saja. Ya itulah, di balik kejadian itu pasti ada kebaikan-kebaikan. Yang pasti niat Allah itu tidak pernah jelek kepada kita. Karena memang kasih sayang Allah, itikadnya sempurna, kemudian demi kepentingan kita dan pemberiannya sempurna. Amputasi bukan perkara tangan harus hilang. Amputasi justru karena ingin kesehatan. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah yang dapat disampaikan tentang Rahman dan Rahim. Mudah-mudahan uraian ini dengan izin Allah ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.